Direktur Utama Pelindo II RJ Lino ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dan untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Eva Wondo di Gedung KPK Jakarta. Eva, bisa dijelaskan bagaimanakah proses sehingga KPK bisa menetapkan RJ Lino ini sebagai tersangka? Ya, Rory, Direktur Utama PT Pelindo II ini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. RJ Lino ini terkait dengan dugaan pengadaan 2 QCC atau kontainer kren yang dilakukan pada tahun 2010 lalu. Dan KPK ini menemukan 2 alat bukti yang akhirnya menetapkan RJ Lino atau Direktur Utama PT Pelindo II sebagai tersangka kasus pengadaan QCC atau kontainer kren pada tahun 2010. Modus yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelindo II ini adalah dengan melakukan atau memberikan perintah langsung untuk menunjuk langsung perusahaan di Cina hingga akhirnya ini ada kerugian negara. Namun ketika kami bertanya kepada Yayu Andrianti, PLT Kepala Biro Humas, ini belum bisa memastikan berapa kerugian negara akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino. RJ Lino ini dikenakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tadi kami juga sempat bertanya apakah ada kemungkinan tersangka lain dalam tindakan atau korupsi pengadaan QCC ini, namun belum dapat dipastikan apakah ada tersangka lain yang dapat dijerat dengan kasus pidana korupsi yang sama. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Priharsa, yaitu staf humas dari KPK. Pak, bisa dijelaskan apa yang menyebabkan RJ Lino ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka? Iya, alasan penetapan tersangka tentu saja karena KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup gitu. Untuk meningkatkan kasus ini ke penyidikan, dari penyelidikan, kemudian bersamaan dengan itu juga yang bersangkutan diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau melakukan penyalahgunaan wewenang. Jadi modusnya yang bersangkutan diduga memerintahkan untuk melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan 3 unit QCC itu. Pengadaan QCC di tahun 2010 di PT Pelindo II. Lalu terkait dengan pasal ini yang dikenakan kepada RJ Lino, bisa dijelaskan, Pak? Karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau menyalahgunakan wewenang, maka sangkaannya adalah pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Apakah ada kemungkinan tersangka lain, karena memang ini adalah berdasarkan ada pasal 55, ini apakah ada kaitannya dengan kerjasama dengan pihak lain begitu? Sampai sejauh ini KPK baru menetapkan 1 tersangka. Apakah akan ada tersangka lain atau tidak sangat tergantung dari pendalaman dan pengembangan penyidikan yang akan dilakukan nanti. Bisa dari pemeriksaan saksi-saksi atau pemeriksaan tersangka. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh KPK terkait dengan penetapan tersangka RJ Lino? Sama seperti biasa ya. Jadi dalam melakukan penyidikan banyak hal yang dilakukan, misalnya memeriksa saksi-saksi, kemudian memeriksa tersangka, kemudian mencari informasi dan petunjuk lain yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan pendalaman penyidikan. Terkait dengan kerugian negara, Pak, tadi kan belum disebutkan dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berapa kerugian negara? Iya, sampai sejauh ini saya belum mendapatkan informasi jumlah pastinya, berapa jumlah kerugian negaranya dan juga nilai proyek. Nanti saya akan cari informasi lebih lanjut mengenai
jumlah dugaan kerugian negaranya. Ya. Baik, terima kasih Pak Priharsa. Ya Rory, hingga saat ini pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi baru menetapkan satu tersangka yaitu RJ Lino dalam kasus dugaan pengadaan QCC atau kren, 3 unit kren di PT Pelindo II. Demikian Rory, kembali ke Anda. Eva Wondo melaporkan langsung dari gedung KPK di Jakarta. Terima kasih atas laporannya dan pemirsa, demikianlah News Flash untuk kali ini. Trending Topik akan kembali hadir usaha jeda berikut ini. Terima kasih, sampai jumpa.